Film dibuka oleh sebuah tulisan akan kebahagiaan seorang ibu saat memiliki seorang anak gadis. Namun semuanya berubah menjadi kesedihan saat anak gadisnya seolah dipeluk oleh kekuatan jahat. Si gadis pun kini sembunyi di balik topeng sambil mempertahankan apa yang masih ia miliki. Dan inilah cerita berawal dari keberadaan seorang wanita berkostum boneka bernama Dolly yang sedang meratapi kematian seorang wanita. Bahkan saking cintanya, Dolly tetap menyimpan jasad si wanita meskipun lalat dan laron sudah memenuhi kamar. Entah apa yang telah terjadi kepada wanita ini. Yang jelas kepala si korban sudah menghilang entah kemana. Kemudian kita beralih ke seorang ciwi haridang bernama Messi yang lagi happy-happynya karena makin akrab dengan calon anak tirinya. Di mana Messi adalah korban rayuan seorang duda yang sedang berencana untuk mengajak Messi berhiking ke pucuk bukit. Dan inilah Chess, sosok duren atau duda rungkat kemarin yang bela-belain nitipin anaknya di rumah sang kakak. Karena rencananya bersama Messi bukanlah hiking biasa, melainkan untuk melamar Messi di lokasi yang dulu sering ia kunjungi. Have fun. Okay. Of course. We'll be back after dark to pick her up. Super nervous. Di sisi lain, Messi sedang curhat dengan sahabatnya tentang rencana Chess yang akan mengajaknya ke tengah kebun. Kemudian si Besti mengingatkan Messi untuk mengamankan barang pecah belahnya. Karena bisa saja rencana hiking ini cuma akal-akalan Chess yang ingin aduk songkol tanpa keluar biaya banyak. Namun Messi gak peduli karena selain cinta berat kepada Chess, celengannya sudah jebleh dibombardir para mantannya. Good luck. Thank you. I might end up being. No. Fuck it. Pull my finger. Okay, let's go. Got everything? Setelah 2 jam perjalanan, mereka pun tiba di lokasi hutan yang dulu sering Chess datangi sewaktu kecil. Di waktu yang sama, Dolly yang kena mentol sedang memutilasi jasad si korban sebagai bentuk kekecewaan terhadap takdir. Come on, we can try out our life straws. Tak jauh dari lokasi tujuan Chess, Dolly sedang membawa jasad si korban ke sebuah kuburan yang sudah Dolly siapkan. Ia pun sudah menghiasi kuburan dengan koleksi boneka miliknya. Oh no. Siapa yang gak heran melihat banyaknya boneka di batang pohon? Chess pun baru tahu karena terakhir ia kesini pas kelas 6 SD dan tidak ada yang seperti ini. Lalu ketika Messi malah ngoprek boneka, Chess mengajak untuk melanjutkan perjalanan karena menganggap semua ini cuma perbuatan seniman gabut. Think I'm hot. Rude. Right? Sampailah mereka di spot terbaik yang dulunya menjadi favorit Chess dan ayahnya. Sementara bagi Messi, tempat seindah ini kurang afdol jika tidak menunjukkan setelan haredangnya. Kemudian Chess gercep mengabadikan momen bersejarah ini sebelum ia lanjut melamar Messi. Nice. How about one of the two? It's creepy. Yeah. Samar-samar mereka mendengar suara kotak musik dari kejauhan. Rasa penasaran Chess pun mengalihkan perhatiannya yang padahal akan segera melamar Messi. Lalu ia menyuruh Messi menunggu karena ia akan mencari tahu siapa orang yang berada di hutan yang biasanya sepi ini. Don't break the rules. Weird one. Alright. Untuk pertama kalinya Chess menemukan sosok Dolly yang masih meratapi kematian si korban. Kemudian Chess mencoba salam interaksi terhadap Dolly yang tentu saja terlihat aneh bagi siapapun. It's alright. Kedatangan Chess memang tidak tepat karena selain Dolly adalah gadis kena mentol, ia kesal karena kesedihannya terganggu oleh orang asing. Lalu ia akan memberikan hukuman kepada Chess yang sudah mengagetkannya.
Messi tidak tahu serangan Dolly telah membuat kaki dan mulut pacarnya rangsak dihantam sekop. Ia pun terus mencari Chase ke lokasi kuburan buatan Dolly. Chase memang sudah disembunyikan oleh Dolly hingga Messi pun kesulitan untuk menemukannya. Lalu ia penasaran dengan sebuah lubang yang dikelilingi oleh boneka. Messi benar-benar syok melihat mulut Chase yang sudah melebar sampai ke telinga. Sementara keberadaan Messi tidak akan Dolly biarkan kabur begitu saja. Saat Messi mengambil pisau lipat, ia akhirnya tahu tujuan Chase membawanya ke tempat ini. Tak lama kemudian datanglah Dolly yang sepertinya tertarik untuk menangkap Messi. Pelarian Messi terhenti setelah ia terjatuh dan menghantam batu. Hingga Dolly sang psikopat pun bisa dengan mudah untuk menangkapnya. Lentik jemari Messi bagaikan boneka Barbie di mata Dolly. Serangan pisau lipat sedikit pun tidak menghentikan kelakuan Dolly. Bahkan ia berencana untuk membawa Messi dan menjadikannya sebagai boneka kesayangannya. Setelah Messi pingsan, Dolly membawanya ke rumah yang berada tak jauh dari lokasi kuburan. Dan karena Dolly terobsesi dengan boneka, rumahnya pun jelas bertemakan boneka. Singkat cerita, Messi sudah ditempatkan dan diperlakukan layaknya boneka Barbie. Lalu dalam keadaan penuh tanya, Messi mencari jalan keluar untuk segera kabur. Hello? Messi mendengar suara seorang pria yang sepertinya juga sedang dikurung seperti dirinya. Dan ternyata benar. Lalu pria itu meminta untuk jangan banyak tanya, yang penting Messi bisa mengambil kunci borgol yang selalu dibawa oleh Dolly. Dan dari pria inilah Messi tahu bahwa ia telah menjadi boneka barunya Dolly. Mercy gercep sembunyi saat ia menyangka itu adalah kedatangan Dolly. Tapi tiba-tiba sebuah roda bayi datang dan membuat Messi mikir, apa mungkin si Dolly ngajak gue bermain gitu ya? Kedatangan Dolly membuat Messi ngompol seketika. Lalu Dolly gercep memperlakukan Messi layaknya seorang bayi. Di tengah kelakuan Dolly, Messi baru tahu ternyata semua pintu dan jendela sudah diblokir. Di saat itu pula Dolly ingin Messi ngenyot empeng sebelum ia menggurah celengan Messi. No. Messi terpaksa mengikuti kemauan Dolly daripada senasib dengan Chase yang entah masih hidup atau sudah mati. Dan ternyata Chase yang sudah jebleh masih hidup, tapi tidak ingat bahwa sebelah kakinya sudah rampung. Dengan penuh kasih sayang, Dolly yang masih ketusuk pisau memperlakukan Messi seperti seorang bayi. Lanjut, ia pun akan membersihkan luka di jidat boneka barunya. That's not yours. Messi menyuruh Dolly agar mengembalikan cincin miliknya. Akan tetapi ia gak peduli dan lebih fokus untuk merawat Messi. Dolly baru ingat bahwa pisau lipat masih nyocol di pinggangnya. Lalu setelah ia cabut, cairan merah pun keluar dan membuatnya tiba-tiba merasa puyeng. Mumpung si Dolly pingsan, Messi berusaha kabur menggunakan gaya gravitasi. Lanjut, ia pun mencari pintu dan jendela, kali aja masih ada yang bisa ia buka. I'm sorry, I won't do it again, I promise. Dolly tidak peduli dengan permintaan maaf Messi. Ia pun lanjut memberikan hukuman dengan menghantam knalpot bangir Messi. Can I promise? Please don't do it again, please.
Selang beberapa saat, Chase yang kembali sadar akan terus berusaha mencari pacarnya. Di saat itu pula, Messi akan diberikan makanan berupa bubur terigu busuk dengan tambahan sedikit kunyit. Messi mana suka dengan adonan aneh buatan Dolly. Dan tak sampai di situ, Dolly lanjut memberikan Messi susu basi. Dolly kesal karena Messi selalu memuntahkan apa yang ia berikan. Lalu ia mengeluarkan tembolok gedongnya untuk memberikan ASI langsung kepada Messi. Dolly meraung kesakitan setelah pentilnya digigit oleh Messi. Dan mumpung ada kesempatan, Messi akan kabur lewat jendela di lantai atas. Did you find the key? Messi kembali mendengar si tawanan yang katanya masih dalam keadaan terborgol. Dan karena gak mau ditinggalkan, ia menyuruh Messi untuk terus mencari kunci yang ia butuhkan. Please don't forget me. Messi masuk ke ruangan tempat si korban pertama disekap sampai meninggoy. Di saat itu pula Dolly yang sudah murka akan kembali memberikan hukuman kepada Messi. Messi kembali berhasil melukai Dolly meskipun yang ia serang bukanlah organ vitalnya. Dan karena tak ada jalan keluar, Messi ke ruang basement, tempat di mana Dolly menyimpan koleksi bonekanya. Tak lama kemudian ia menemukan kunci di sebuah boneka dengan kelapa yang berasal dari korban si wanita di awal film. Lagi-lagi usaha kabur Messi gagal karena keburu ketahuan oleh Dolly, yang kini sudah memakai kalung kunci yang hampir dicuri Messi. Kemarahan Dolly ini pun membuat jengger telinga Messi hampir rampung. Tapi meskipun sedang marah, Dolly tetap saja kasihan dengan bonekanya ini. Apalagi rintihan Messi terdengar seperti alunan lagu sendu kesukaan Dolly. Dengan peralatan seadanya, Dolly menjahit luka sobek di telinga Messi. Selama itu pun Messi nangkolok pasrah sambil merasakan sensasi nyut-nyutan di telinganya. Di keesokan harinya, Chase masih ngaleor untuk mencari pacarnya. Lalu tiba-tiba ia menemukan salah satu pakaian milik Messi. Mumpung si Dolly masih polor, Messi berniat untuk mengambil kunci yang dibutuhkan si tawanan. Terlebih Messi merasa bahwa cuma si tawananlah yang tahu bagaimana cara keluar dari rumah terkutuk ini. Dengan kunci yang didapat, Messi bisa masuk ke tempat si tawanan yang bernama Tobe. Lanjut dengan arahan Tobe, Messi pun bisa menemukan senter yang ia butuhkan. She do that to you? Tobe mengaku bahwa ia sudah 3 bulan disekap oleh Dolly. Ia pun tahu kelakuan Dolly makin aneh semenjak kematian ibunya. Lalu dengan kunci yang sama, Tobe meminta Messi untuk membuka rantai di tangannya. Thank you. Setelah menolong Tobe, Messi melihat banyaknya bercak darah yang ternyata berasal dari Sandra lainnya. Di mana menurut Tobe itu adalah temannya yang telah gagal menyelamatkan Tobe. No race to be had. You said so. I can't. Oh, daughter. Tobe berkhianat dan akan menjadikan Messi sebagai alat barter untuk kebebasannya. Karena sebenarnya Tobe adalah kakaknya Dolly yang sudah kewalahan menghadapi kebrutalan adiknya. Bahkan ia tidak tahu caranya keluar dari rumah peninggalan ibu mereka. Hey, baby girl. Baby girl, come out. Come on. Tobe katanya akan memberikan Messi asalkan Dolly membuka blokiran pintu. Karena kalau tidak, ia tidak akan segan-segan untuk menghabisi boneka barunya ini. Dan karena tidak ada respon dari Dolly, Tobe terpaksa melukai wajah Messi agar tawanan adiknya ini ikutan teriak. Dolly akhirnya datang dengan menenteng skop andalannya. Terlihat ia pun ketakutan jika sampai Tobe melukai boneka-bonekaannya. Lalu dengan terpaksa ia akan menuruti keinginan Tobe.
Tobe meluapkan kemarahannya atas kelakuan Dolly yang semakin mengerikan. Jangan karena ibu mereka sudah tiada, Dolly bisa seenaknya bertingkah barbar. Still my house. Serangan Messi dan Dolly membuat Tobe akhirnya ambruk dan tewas seketika. Apalagi serangan si kekar Dolly menembus tubuh kakaknya sendiri. Setelah merujak Tobe, Dolly yang jarang ngomong kembali menempatkan Messi di kamarnya. Lalu ia mengancam dan memarahi Messi meskipun dalam hati. Mommy, please. Panggilan ibu dari Messi berhasil meluluhkan kemarahan Dolly. Lalu tiba-tiba mereka mendengar teriakan Chase yang berada di depan rumah. Messi tidak menyangka pacarnya ini masih hidup padahal kondisinya begitu mengerikan. Tapi meskipun demikian, Messi tetap cinta dan bersedia menikah dengan Chase. Lalu ia mengajak Chase untuk segera kabur sebelum Dolly sang psikopat keburu datang. She's coming. Please. No. Stop. Messi bela-belain menghadang Dolly agar Chase bisa kabur secepatnya. Begitupun dengan Chase yang lebih memilih mati asalkan orang yang ia sayangi bisa kabur. No. Lalu dengan berat hati Messi kabur menuju lokasi mobil. Dolly jelas tidak akan membiarkan mainannya kabur begitu saja. Di saat itu pula Messi terus melawan sosok bertopeng boneka berbahan porselen ini. Ya elah, si Messi malah jatuh ke kuburan suka-suka buatan Dolly. Ia pun langsung oek-oek saat mencium aroma bangke dari korban Dolly sebelumnya. Lalu ia mendengar kedatangan seseorang yang Messi pikir itu adalah Dolly. Messi gercep menggunakan jasad Sandra untuk melindungi dirinya. Cara ini pun terbilang ampuh karena Dolly gak mau jika bekas mainannya ini kembali terluka. Tamparan sekop berhasil membuat sosok perempuan gemoy ini akhirnya ambruk. Messi pun merasa Dolly yang mengenakan cincinnya kini sudah tewas. Lalu sebelum pergi ia akan mengambil cincin yang belum sempat Chase berikan kepadanya. Kemudian kita beralih ke seorang polisi hutan yang menghabiskan 80% kerjanya untuk mendengarkan musik. Tak lama kemudian ia melihat kedatangan Messi yang penuh dengan luka. Kemudian Messi menceritakan apa yang terjadi, terutama sosok perempuan yang berkostum boneka. Lalu Pak Pol menyuruh Messi masuk ke dalam mobil sementara ia akan memanggil bantuan dulu. Guys. Kepala Pak Pol langsung melayang oleh serangan Dolly yang tidak mau ditinggalkan oleh Messi. Lalu ketika permintaannya tidak dituruti, Dolly kembali ngamuk menggunakan senjata andalannya. Saat Dolly gak bergerak lagi, Messi mengambil cincin miliknya. Ia pun bisa melihat permukaan wajah Dolly yang cebong seperti bekas luka bakar. Perasaan Messi campur aduk antara merasa lega dan merasa sedih atas kematian Chase yang mengenaskan. Tapi setidaknya ia punya cincin yang tentu saja bisa ia jual. Kalian yakin si Dolly sudah mati?
don't wanna sleep in. Terlepas dari pertanyaan apakah Dolly masih hidup atau sudah mati, sosok wanita kena mentol ini memang masih penuh dengan misteri. Begitupun dengan drama keluarga Dolly yang masih sedikit terungkap. Tapi yang jelas menurut perkataan Tobey, adiknya ini menjadi barbar setelah kematian ibu mereka. Dan dengan merawat boneka berbahan manusia, Dolly bisa mengingat kasih sayang ibunya sewaktu ia masih kecil. Pokoknya kita tunggu saja kelanjutannya. Syukur-syukur dalam waktu dekat film Dolly ada sequel keduanya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. You can never run.